Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Saya Nirmala Dewi dari SD Negeri 49 Liano, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bombana. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Namun sebelum itu, perkenalkan fasilitator saya Ibu Iis Rosdiani SPD MPD dan pengajar praktik saya Bapak Andi Sudirman SPD MPD. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai guru, perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, dan nyaman. Salah satu tugas guru ialah mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol sebagai seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Tujuan dari disiplin positif yaitu menanamkan motivasi pada anak didik kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Penerapan disiplin positif dapat mengajarkan anak didik untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Motivasi perilaku manusia. Ada dua motivasi yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang pertama motivasi ekstrinsik dan yang kedua motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik biasanya dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman serta untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik sendiri biasanya dilakukan untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berdasarkan motivasi perilaku manusia tersebut, maka seorang guru haruslah mampu memilah motivasi yang ada pada diri siswa. Sebaiknya guru berupaya menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid agar murid dapat menjadi pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan sebaik mungkin hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi ekstrinsik dalam diri murid. Selanjutnya, posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai teman, yang ketiga sebagai pembuat merasa bersalah, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Adapun posisi kontrol yang baik digunakan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang guru adalah posisi manajer. Posisi manajer sendiri merupakan posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan mendukung murid untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada segitiga restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Berikutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Keyakinan sekolah atau kelas biasanya berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah.
Konsep berikutnya yang perlu dipahami oleh guru yaitu segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Segitiga restitusi merupakan proses dialog bersama murid dalam penyelesaian masalah dan biasanya digunakan oleh guru yang berperan sebagai posisi manajer. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun keterkaitan materi antara modul 1.4 yaitu budaya positif dengan modul-modul sebelumnya, yaitu dengan terlaksananya budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntun perkembangan segala potensi yang ada dalam diri murid. Nah, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, diperlukan kerjasama atau kolaborasi dengan semua warga sekolah. Misalnya, dalam membuat keyakinan sekolah atau kelas yang disepakati dan dijalankan bersama. Saya sudah memahami konsep-konsep inti yang ada pada modul budaya positif, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut haruslah saya resapi dan wujudkan dalam tindakan serta berbagi pengetahuan saya dengan rekan guru. Adapun hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan ialah bahwa memberikan hadiah atau penghargaan ternyata berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat menurunkan kualitas siswa, ketergantungan, mengurangi ketepatan, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai pemantau dan pembuat merasa bersalah tidaklah tepat. Seharusnya posisi kontrol yang digunakan ialah sebagai manajer dalam menangani masalah dan menggunakan segitiga restitusi. Saya pernah melakukan segitiga restitusi dalam menangani masalah murid, namun belum menerapkan tahap menanyakan keyakinan, karena belum ada keyakinan kelas yang telah saya buat bersama murid. Maka kedepannya saya akan membuat keyakinan kelas bersama murid agar bisa menjadi pedoman saat menerapkan segitiga restitusi pada murid. Perasaan saya kurang puas karena masih adanya murid yang mengulangi kesalahan, sehingga saya lebih termotivasi dan tertantang untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid agar menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam penerapan segitiga restitusi, saya kurang pada menanyakan keyakinan kelas atau sekolah. Untuk itu, kedepannya saya akan membuat keyakinan kelas atau sekolah bersama murid untuk dijadikan pedoman saat melaksanakan segitiga restitusi.
Sebelum mempelajari modul 1.4, saya lebih banyak menempatkan diri di posisi guru sebagai pemantau dan pembuat merasa bersalah. Perasaan saya masih kurang puas karena masih ada murid yang melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Setelah mempelajari modul 1.4, saya akan memakai posisi manajer. Perbedaannya adalah dengan posisi manajer, murid bisa menyadari masalah yang dilakukannya dan memberikan ruang bagi murid untuk mencari solusi sendiri untuk memperbaiki kesalahannya. Pernah, namun belum menerapkan secara keseluruhan secara lengkap. Saya hanya menerapkan 2 tahap saja, yaitu menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum menerapkan tahap menanyakan keyakinan karena belum membuat keyakinan kelas atau sekolah. Menurut saya, hal lain yang penting untuk dipelajari ialah proses dalam menciptakan dan menjaga budaya positif agar tetap terlaksana secara konsisten di lingkungan sekolah. Sekian pemaparan dari saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.